billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukurillah amma ba'du. Puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga kita tetap tercurahkan tujuan kita. Siapa lagi kalau tidak lain tidak bukan ila habibina wa syafi'ina ya maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi. Oke, sebelum kita memulai pada hari ini, hai, selamat datang di channel YouTube-nya Al-Fatani Santri Milenial. Jangan lupa di like, komen, dan share ke dia guys. Izinkan saya pada hari ini menyampaikan sebuah tausiah berjudul Nuzul Quran. Nuzul Quran. Yang alhamdulillah sekarang kita nggak terasa kita sudah memasuki malam Ramadan yang ke-17 Ramadan. Yang insya Allah besok hari yang ke-17, berarti ini malamnya yang ke-17. Sesuai dengan judul, yaitu 17 Ramadan bertepatan dengan peristiwa Nuzul Quran. Nuzul Quran terkadang juga dituliskan sebagai Nuzul Quran atau Nuzul Quran, yang secara harfiah berarti turunnya Al-Quran, kitab suci agama Islam. Seperti ini. Nih, Al-Quran. Nih. Istilah yang merujuk kepada peristiwa penting penurunan Al-Quran secara keseluruhan atau umum dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, lalu diturunkan berangsur-angsur pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Hadis riwayat Tabari An-Nasa'i dalam Sunanul Kubro Al-Hakim, dalam Mustaroknya Al-Bayhaqi dalam Dalailun Nubuwah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Ashabi. Ibnu Hajar pun menyetujui sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 9. Jadi pada malam yang ke-17 Ramadan ini adalah memperingati turunnya Al-Quran atau Nuzul Quran. Kalau dalam peristiwa Nuzul Quran biasanya di tempat ibadah Islam seperti masjid, musola, surau, langgar atau lain sebagainya menyelenggarakan acara kegiatan religi seperti tadarusan berjamaah, mengaji berjamaah, dan masih banyak lagi. Salah satunya yaitu adalah ceramah agama yang dilaksanakan pada malam ini, malam 17 Ramadan, memperingati Nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran ini terdiri atas 6.666 ayat atau 6nya 4 kali ayat, 114 surat dan 30 juz dari surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 dan diakhiri dengan surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Kalau surat Al-Fatihah itu
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Dan diakhiri dengan surat An-Nas ayat 1 sampai 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang insya Allah pada Ramadan ini selama 29 atau 30 hari pasti kita targetkan sampai 30 juz atau kita targetkan sampai hatam Quran. Insya Allah dikarenakan Allah karena Allah Ta'ala billahi ta'ala. Insya Allah pasti nyampe sampai surah An-Nas. Secara singkat saja selama Ramadan ini teori diturunkannya Al-Quran. Teori ini yang pertama yaitu adalah pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar Al-Quran dalam jumlah dan bentuk yang utuh dan komplit atau lengkap diturunkan ke langit dunia sama al-dunya. Setelah itu dari langit dunia Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai kebutuhan selama 20 tahun, 20 garis miring 23 garis miring 25 tahun. Lama berarti ya. Lantas bagaimana proses komunikasi antara Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlangsung? Mengingat keduanya bukan dari jenis makhluk yang sama, para ulama memberikan dua kemungkinan. Jibril beralih rupa menjadi manusia atau sebaliknya. Pertanyaan selanjutnya, Al-Quran seperti apakah yang diturunkan kepada Jibril dan dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW? Ada 3 teori, yaitu teori yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Jibril lafzan wa manan, kata dan maknanya secara sekaligus. Penjelasannya begini jamaahku sekalian. Jibril menghafal Al-Quran yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz atau tablet yang terjaga, kemudian dibacakan ulang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat wahyu ini diturunkan, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hiro. Ketika tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang menyampaikan wahyu tersebut. Lalu kemudian diriwayatkan bahwa surat Al-Maidah ayat 3 diturunkan pada waktu sesudah sholat asar, yaitu pada hari Jumat di Padang Arafah pada musim haji terakhir atau yang disebut dengan haji wada, haji perpisahan atau haji terakhir. Pada masa itu Rasulullah SAW berada di Arafah di atas unta. Jadi banyak sekali perbedaan pendapat ulama yang berbeda pendapat. Ada yang 17 Ramadan, ada yang pendapat yang lainnya juga. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampunannya. Saya akhiri wali taufik walidayah wal ridho wa ilnaliyah. Munjur man kola wala tanjur man kola. Lihat siapa yang menyampaikan, bukan dilihat siapa yang menyampaikan.
Siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Kita bertemu lagi di channel YouTube-nya Al-Fatoni Santri Milenial yang selanjutnya ya, guys. See you, bye. Iya, kan kayak situ. Lama tanya lagi.